Kadang satu momen cukup untuk membekas seumur hidup. Bahkan bagi pemain bintang sekalipun. Bagaimana seorang bintang dunia yang karirnya menjadi tergoncang akibat satu kesalahan yang dilakukannya. Ini adalah kisah di mana Riquelme yang dihantui rasa bersalah akibat kegagalannya di titik putih. Juan Román Riquelme adalah seorang gelandang berbakat yang lahir di tanah Argentina. Gaya mainnya berbeda dengan Maradona, apalagi Ronaldinho. Gelandang flamboyan ini memiliki gaya yang sangat tenang. Dia bukan yang tercepat, bukan yang ahli gocek, tapi saat bola ada pada kakinya, Riquelme bisa mengayunkan sesuai irama bak seorang kondektur yang sedang memimpin orkestra. Karirnya berawal dari klub Boca Junior sekitar tahun 1996 hingga 2002. Ia mencatatkan 151 caps dengan mencetak 38 gol. Kemudian ia dilirik oleh Barcelona pada tahun 2002 hingga 2005. Setelah di Barcelona, ia dipinjamkan ke Villarreal tahun 2003 hingga 2005. Pada akhirnya, Barcelona sepakat untuk menjualnya secara permanen ke Villarreal dan Riquelme bertahan hingga tahun 2007. Saat di Villarreal, karirnya semakin berkembang. Ia berhasil menyulap klub kecil tersebut menjadi raksasa yang siap bersaing di Eropa. Namun sayang disinilah petaka itu dimulai. Allí estará la clave para ver si Boca puede empatarlo o no. Allí va Riquelme al arco. Riquelme. Musim 2005-2006, Riquelme dan koleganya berhasil membawa Villarreal ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Tempat yang banyak diinginkan oleh klub-klub Eropa, yaitu Liga Champions. Bahkan Villarreal mampu menembus semifinal usai menang agregat atas Inter Milan. Yang kala itu masih dihuni pemain-pemain bintang seperti Adriano hingga Javier Zanetti. Di leg pertama, Villarreal kalah 2-1 di San Siro. Kemudian mereka berhasil menang 1-0 di Spanyol, yang membuat mereka unggul agresivitas gol tandang yang masih berlaku pada masa itu. Melangkah ke semifinal, mereka berhadapan dengan Arsenal. Di leg pertama, mereka kalah 1-0 di kandang Arsenal lewat gol Kolo Touré pada menit ke-41. Kemudian di leg kedua, mereka hanya bermain imbang 0-0 dan Arsenal berhasil melangkah ke final. Pertandingan leg kedua ini adalah salah satu penghancur karir Riquelme. 11 menit pertandingan akan berakhir, Villarreal diberikan hadiah penalti oleh wasit akibat pelanggaran yang dilakukan Gael Clichy terhadap Jose Mari di kotak penalti. Harapan dari seluruh supporter kembali muncul kala Riquelme yang ditunjuk sebagai Algojo. Dia melangkah perlahan menuju titik putih. Dengan kesiapan penuh, Riquelme mencoba membobol gawang Arsenal. Namun dia lupa bahwa gawang Arsenal dijaga oleh kiper legendaris Jens Lehmann. Bola gagal masuk dan semua orang menatap Riquelme, seakan menyalahkan kegagalan tersebut. Sampai akhir, skor 0-0 bertahan hingga akhir, Villarreal harus berhenti sampai di situ. Como hincha me tocaba ir de vez en cuando, nosotros vivimos en Don Torcuato, nos quedaba bastante lejos. Las veces que me tocó ir a la Popular, en la cual era más alta. Dampak dari kegagalan Riquelme itu dirasakan sepenuhnya oleh dunia. Mulai dari media yang membesar-besarkan informasi terkait kekalahan Villarreal akibat Riquelme sendiri. Belum lagi masalah internal di Villarreal itu sendiri. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hubungan antara Riquelme dan staf di Villarreal sempat menegang usai kekalahan tersebut. Yang paling menyakitkan adalah hubungan Riquelme dengan Manuel Pellegrini yang saat itu adalah pelatih Villarreal. Dikabarkan bahwa mereka sempat tidak komunikasi usai laga tersebut. Beberapa isu tersebut menjadi awal mula kehancuran karir sang maestro. Di tahun 2007 dia dipinjamkan kembali ke Boca Junior hingga menyudahi karirnya pada tahun 2015 di Argentinos Juniors, klub yang ia belah sebelum karir profesionalnya. Bertahun-tahun ia menyimpan kekecewaan, mulai dari diri sendiri hingga kepada mereka yang tidak menghargainya. Kegagalan dia saat itu menghancurkan semua perjuangannya membawa Villarreal ke puncak Eropa. Sampai sekarang masih teringat akan kenangan saat itu. Bahkan Riquelme pernah berkata bahwa ia tidak mau menonton tayangan ulang pertandingan tersebut. Traumanya masih ada sampai sekarang. Entah sampai kapan trauma itu ada. Mungkin saja akan dia bawa hingga ke alam yang berbeda.